Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik luar biasa ya. Perkenalkan, nama saya Ripan Kurniawan. Di sini akan melakukan pelayanan bimbingan klasika buat teman-teman semuanya. Nah, apakah kalian semuanya udah siap atau belum? Baik, semuanya udah siap. Nah, saya akan bertanya, apakah pernah terhambat dengan pembelajaran online ataupun itu daring? Nah, saya yakin pasti ada beberapa peserta didik bahkan rata-rata terhambat atau terkendala dalam pembelajaran online atau daring ya, dalam jaringan. Nah, mungkin kita itu terkadang sulit untuk menanggapinya hal tersebut ya, karena hal ini akan mempengaruhi hasil pembelajaran kita. Jadi betapa pentingnya ya teman-teman semuanya untuk memahami ya bagaimana belajar online yang efektif, baik dan benar. Nah, karena ini mempengaruhi kepada hasil belajar teman-teman untuk kedepannya gitu. Nah, jadi teman-teman pun itu nantinya dapat memiliki pemahaman baru ya tentang pengertian belajar, dapat memahami, menggali penyebab orang-orang alami gangguan dari proses belajar online, dan dapat memahami berbagai tips belajar online untuk pengembangan pribadi. Nah, jadi belajar itu apa sih? Nah, belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu, pengetahuan. Ya, belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai hal tertentu. Nah, beberapa ahli berpendapat di sini ada salah satunya menurut Slameto, belajar itu suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, untuk mendapatkan karir yang baik itu tidak akan didapatkan ketika kita nggak punya ilmu atau belajar yang kurang tepat. Nah, maka dari itu teman-teman sangatlah tepat dari sekarang untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan ini pastinya beberapa hambatan yang dimana ini dirasakan oleh peserta didik ketika pembelajaran online atau daring. Yang pertama itu ada hambatannya karena jaringan yang lambat, jaringan internet yang lambat. Yang kedua karena terbatasnya akses ke perangkat komputer atau smartphone. Yang ketiga banyaknya gangguan di rumah. Yang keempat ya karena guru dan pelajar masih belum lihai menggunakan teknologi digital, dan itu sulit untuk interaktif. Nah, dan yang terakhir itu ada karena siswanya yang bermain-main. Selama lebih dari 6 bulan lamanya, ya siswa terpaksa harus menjalankan pembelajaran daring akibat pandemi corona. Ya, dengan adanya pandemi ini membuat beberapa siswa mengeluh karena merasa pembelajaran daring ini kurang efektif. Seperti itu. Nah, banyak juga gangguan yang membuat proses belajar mereka tidak maksimal. Lalu bagaimana ya caranya agar lebih efektif yang dapat diterapkan saat pandemi ini? Nah, di sini ada beberapa cara-cara efektif dan tidak membosankan ya selama belajar di rumah gitu. Yang pertama itu ya sediakan tempat belajar yang nyaman gitu. Nah, banyak dari kita yang memilih belajar itu ya sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur memang nyaman ya, namun nyaman untuk beristirahat, bukan nyaman untuk belajar. Nah, usahakanlah ya ketika belajar itu carilah tempat yang nyaman untuk melakukan pembelajaran. Ya, bisa dengan menyediakan meja belajar dan lain macam sebagainya. Terus nah, yang kedua itu sekolah daring ya sama dengan sekolah offline atau luring. Nah, maksudnya ya kita harus menganggap ya bahwa sekolah daring itu sama saja dengan sekolah offline. Nah, menganggap sekolah daring seperti sekolah luring ya sehingga mengawali kegiatan belajar itu dengan rutinitas seperti saat sedang sekolah secara luring. Ya, dimulai dengan bangun pagi, mandi dan sarapan.
Ya siapkan juga ya buku yang sesuai jadwal pelajarannya gitu, dan siapkan gawe untuk sekolah daring. Pastikan juga ya teman-teman pun ya dari koneksi dan gawe kondisi yang baik ya. Jangan lupa juga catat materi yang diberikan ya, supaya sekolah daring ini ya bisa lebih baik gitu, lebih ada persiapan. Jadi kita tetap harus merasa bahwa daring ini ya sama aja kayak offline gitu buat persiapannya. Nah terus yang ketiganya itu ada ya, pastikan juga koneksi internet yang baik gitu. Jadi carilah tempat yang koneksinya yang memiliki koneksi yang baik, yang dapat menunjang keberlangsungan pembelajaran ya. Karena dengan belajar online ia membutuhkan koneksi internet yang stabil dan melakukan pembelajaran secara daring gitu. Terus yang keempatnya itu membuat jadwal pelajaran, membuat jadwal belajar. Ya dengan membuat rencana jadwal belajar itu akan membantu teman-teman dalam memanage waktu untuk belajar, untuk istirahat, dan untuk kegiatan lainnya. Nah, yang kelima itu perhatikan materi pembelajaran gitu ya. Dengan kita memperhatikan secara seksama pembelajaran yang diberikan oleh guru ataupun itu dosen, itu akan memberikan pemahaman untuk kita. Nah, yang keenam itu temukan cara belajar yang sesuai gitu. Jadi temukan cara belajar yang sesuai itu ya, kita menyesuaikan seperti itu. Nah terus yang ketujuhnya itu sediakan minum dan cemilan. Nah supaya ketika kita jenuh atau mengantuk itu masih tetap bisa memperhatikan materi pembelajaran apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita gitu. Nah yang terakhir ini tidak memaksakan diri untuk terus belajar ya. Jadi maksudnya jika dirasa kita sudah lelah, maka ya istirahatlah. Jadi jangan memaksakan diri untuk terus belajar ya, namun selingi kegiatannya itu dengan belajar ya, belajarnya itu dengan hiburan gitu, dengan hiburan lainnya ya. Namun ya hatinya tetap untuk tidak keterusan melakukan hiburan dan meninggalkan belajar gitu. Jadi biar balance, tidak terus terlalu fokus untuk belajar. Karena kalau misalkan kita memaksakan diri untuk terus belajar, yang nantinya malah stres ya, bingung, terus berpikir tapi tidak pendinginan otaknya, tidak istirahat, tidak ada pencairan seperti itu. Makanya ya jangan memaksakan diri untuk terus belajar gitu ya, tapi diselingi ya kegiatan belajarnya itu ya dengan hiburan gitu. Nah sekarang teman-teman udah paham ya gitu solusinya dari kendala-kendala atau hambatan dari pembelajaran online gitu. Maka dari itu teman-teman bisa memperbaikinya dari sekarang. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Ketika kita sudah bersungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah karir pun akan baik gitu. Dan karir yang didapatkan itu supaya lebih baik itu berawal dari belajar yang baik dan belajar yang tepat dengan sungguh-sungguh. Ketika kita tidak belajar dan tidak sungguh-sungguh, maka karir pun tidak akan baik gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pelayanan bimbingan klasikal ini. Mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.